Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-12 mata kuliah dasar rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton di video pembelajaran ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang memang mau mengenal tentang teori, terutama teori di mata kuliah RPL. Karena kan kalau RPL itu bukan hanya sekedar kita membangun sebuah software atau sistem, tapi kita juga harus tahu teori yang mendukungnya apa aja. Nah, ini di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bahasan software testing strategi ini. Di bahasan ini dasarnya sih memang kenapa sih harus ada yang namanya pengujian software itu. Di sini sebelum nanti lebih jauh saya akan menjelaskan tujuan dulu adanya kenapa sih harus kita melakukan pengujian. Yang pertama, pengujian adalah proses eksekusi program dengan maksud menemukan adanya kesalahannya. Tanpa proses pengujian kita tidak akan tahu bahwa software yang kita buat atau siapapun yang dibuat itu pasti ada kesalahan biasanya kan, karena sebelum dirilis di public biasanya diuji dulu si softwarenya. Terus yang kedua, sebuah kasus uji yang baik adalah salah satu dengan probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum ditemukan. Jadi software itu pasti banyak kesalahan, banyak failure-nya. Makanya dengan uji coba yang baik ini kita bisa menemukan bahwa oh ini nih kesalahan yang memang kemungkinan nanti muncul ke depannya seperti apa gitu. Terus sebuah tes yang sukses adalah salah satu yang menemukan kesalahan yang belum ditemukan, yaitu tes yang baik itu ya kita harus bisa menemukan kesalahan yang memang belum bisa ditemukan di hal-hal sebelumnya gitu. Pendekatan strategi untuk pengujian perangkat lunak ini yang pertama itu pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Jadi yang pertama ya kita uji dulu komponen yang memang nanti sebelum komponen itu diintegrasikan ke seluruh sistemnya. Nah, dua teknik pengujian ini berbeda pada waktu yang berbeda. Nanti ada 7 teknik pengujian yang ada yang pakai white atau black dan sebagainya gitu. Terus pengembang perangkat lunak melakukan pengujian dan dapat dibantu oleh independent test group. Ini ada yang disebut ATG untuk proyek yang besar. Terus pengujian dan debugging merupakan aktivitas yang berbeda. Ini sangat berbeda. Menguji debug. Debug ini harus diakomodasi dalam strategi pengujian. Ini dua hal yang berbeda. Verifikasi dan validasi ini membedakan antara verifikasi kita membangun proyek yang benar dan memvalidasi kita membangun produk yang tepat. Pengujian perangkat lunak adalah salah satunya unsur software quality assurance (SQA). Kualitas harus dibangun untuk proses pembangunan. Anda tidak dapat menggunakan pengujian untuk menambah kualitas setelah fakta. Kualitas harus dibangun untuk proses pembangunan. Anda tidak dapat menggunakan pengujian untuk menambah kualitas setelah kajian. Jadi, ya yang namanya pernyataan di sini kan berarti ada poin di mana ketika sistem itu memang harus ada perbaikan. Ini kan ada pernyataan kualitas harus dibangun untuk proses pembangunan. Anda tidak dapat menggunakan pengujian untuk menambah kualitas setelah fakta. Jadi perbaikannya memang tidak boleh nanti ketika maksudnya memang kalau mau perbaikannya sebelum dilawan seperti itu istilahnya lah. Kita tidak boleh faktanya bahwa ini ada salahnya berarti kita harus memperbaikinya seperti itu. Organizing for software testing. Ini peran ada ITG kan. Perannya itu ya dia untuk menghilangkan konflik kepentingan yang melekat ketika menguji produknya sendiri. Jadi kita harus punya tim khusus. Tidak boleh yang dari internalnya, tapi harus dari yang grup independen supaya nanti ketika ada kesalahan, ya dia memang real menguji softwarenya itu berdasarkan hasil produk yang dibuatnya. Jadi tidak ada kepentingan yang memang ini nih software yang buat jadi ada yang salah dianggap benar, misalkan tidak biasa seperti itu. ITG fungsinya yaitu untuk hal-hal yang seperti itu. Ini kesalahpahaman tentang penggunaan tim pengujian independen yang harus kita pahami itu dari pengembang tidak seharusnya menguji semuanya. Jadi karena kadang yang ITG tadi software is tossed over the wall, the people test is mercy sendiri. Software ini diuji ya ada tembok pembatasnya. Orang-orang itu hanya menguji beberapa yang memang sesuai dengan fungsinya itu.
tester tidak apa tidak harus terlibat dengan objek sampai objek itu memang selesai. Jadi seorang tester dia bekerja memang bekerja ketika software itu terus dipakai biasanya kan. Karena ketika software itu dipakai, si tester memang sebelum dipakai si tester menguji bahwa loh ini nih harus kita perbaiki nanti ke depannya. Terus pengembang dan ITGC harus bekerja sama di seluruh proyek software untuk memastikan bahwa tes menyeluruh akan dilakukan. Nah ini si developer dan yang independent group ini memang harus bekerja sama supaya nanti pengembangan software itu bisa selesai. Terus ada software testing strategi for traditional software architecture. Unit testing siap dalam lisensi ini siap menggunakan teknik pengujian yang menggunakan jalur kontrol khusus untuk mendeteksi kesalahan dalam setiap komponen perangkat lunak satu persatu. Unit testing jadi dia menguji unitnya satu-satu. Integrasi testing berfokus pada isu-isu yang terkait dengan verifikasi konstruksi program sebagai komponen mulai berinteraksi satu dengan lainnya. Jadi yang integrasi berfokus pada dia dengan konstruksi program, ketika mau diintegrasikan dengan yang lain dia fokus pengujiannya di sana. Kalau validasi testing ini memberikan jaminan bahwa kriteria validasi perangkat lunak ditetapkan pada analisis kebutuhan, memenuhi semua fungsional, perilaku, dan persyaratan kinerja. Nih. Jadi kalau yang validasi ya dia mengvalidasi bahwa ini sesuai dengan kebutuhan sebelumnya, analisis kebutuhannya. Sistem testing ini memverifikasi bahwa semua elemen sistem jalur benar dan bahwa fungsi sistem secara keseluruhan dan kinerja yang telah dicapainya ini benar tidak. Sistem ini testing mengecek bahwa seluruh elemen sistem ini benar fungsinya dan sebagainya, itu sistem testing karena kan dia mengecek keseluruhan sistem. Ini diambil dari Roger Pressman bukunya ya. Software testing strategy for object ini. Lanjutannya, unit testing dia komponen diuji adalah kelas bukan modul. Jadi dia menguji kelas-kelasnya. Integrasi testing sebagai kelas diintegrasikan ke dalam arsitektur. Tes regresi dijalankan untuk mengungkap komunikasi dan kolaborasi kesalahan antara objek. Validasi testing hampir semua untuk kedua perangkat lunak konvensional dan berorientasi objek. Sistem testing sistem secara keseluruhan diuji untuk mengungkap kesalahan persyaratan. Strategic testing issue. Ini isu dalam ketika kita melakukan tes strategi tes ini. Yang pertama, menentukan persyaratan produk secara kuantitatif sebelum pengujian dimulai. Ini. Terus yang kedua ada tentukan tujuan pengujian secara eksplisit. Ini tujuannya harus kita memang benar-benar Anda harus sejauh mana nih tujuan itu bisa kita ramu sehingga nanti hasil pengujian ini memang bisa sesuai. 3. Mengidentifikasi kategori pengguna untuk perangkat lunak dan mengembangkan profil untuk masing-masing. 4. Mengembangkan rencana uji yang menekankan pengujian siklus cepat. Jadi ujinya harus pengujiannya siklus cepat karena kan software itu berkembang cepat. 5. Membangun perangkat lunak yang kuat yang dirancang untuk menguji dirinya sendiri. Oke, itu ya Anda harus bisa. Ini strategi isu ini yang memang harus kita ini apa kedepannya seperti apa. Terus gunakan cara formil yang efektif sebagai filter sebelum pengujian, itu pasti. Melakukan tinjauan teknis formal untuk menilai strategi dan uji kasus. Dan terakhir ini poinnya 8, ini mengembangkan pendekatan perbaikan terus-menerus untuk proses pengujiannya ini. Ada perbaikan yang harus dilakukan terus-menerus, tidak bisa sampai saat itu, enggak, harus memang berkelanjutan. Unit testing. Interface modul diuji untuk aliran informasi yang tepat dalam administrasi ini. Data lokal diperiksa untuk memastikan bahwa integritas ini dipertahankan. Kondisi batas uji, jadi ada batas pengujian kondisinya. Dasar independen jalan diuji. Jadi pengujian ini harus independen tadi. Semua jalur penanganan kesalahan harus diuji. Driver dan atau bertopik perlu dikembangkan untuk menguji perangkat lunak yang tidak lengkapnya ini. Unit testing ini menguji semua hal yang berkaitan dengan ini. Terus ada integrasi testing, ada yang sifatnya top down integration testing, ada yang bottom up. Top down ini berawal dari level atas sistem dan terintegrasi dengan mengganti masing-masing komponen secara top down. Jadi atas berarti ya, atas ke bawah. Terus dengan satu step program pendek yang generate input ke subsidi ini mengujinya dari
yang lebih besar nanti mengurus yang lebih kecil. Kan yang bottom up sebalikannya biasanya adalah pendekatan integrasi untuk membangun struktur yang perlu, di mana modul-modul diintegrasikan dimulai dari modul-modul yang atomic di level yang paling bawah menuju yang paling atas. Kalau ini sebaliknya tadi, yang dari atas, yang ini dari bawah. Ini silakan tergantung mau pakai yang mana. Nah ini kan top down integrasi, dia top modulnya apa, nanti ke sub-subnya. Bagian ini start di first, nanti ke modul yang bawahnya lagi. Bottom up baru dari bawah ke atas ini. Misalkan ada klaster apa, poin yang ini, nanti ke modul yang bagian atasnya lagi. Ini tergantung, silahkan nanti seorang penguji ini mau pakai yang mana. Integrasi testing, penguji regresi tadi, istilah penguji regresi digunakan untuk memeriksa cacat disebarkan ke modul lain dengan perubahan yang dibuat untuk program yang ada. Sampel yang representatif dari kursus uji yang ada digunakan untuk menjalankan semua fungsi perangkat lunak. Uji kasus tambahan berfokus fungsi software mungkin akan terpengaruh oleh perubahan. Tes kasus yang fokus pada komponen software diubah. Jadi di dalam pengujian regresi mungkin Anda menguji software itu ketika ada mengalami kondisi if, pengujian kondisi if, karena kan software itu terdiri dari bahasa pemrograman, perintah-perintah yang baris kode apa kita sambungkan. Kita uji di sana apakah ada terpengaruh nggak oleh ini, makanya berarti harus dilakukan pengujian regresi nantinya. Smoke testing, ini komponen perangkat lunak yang sudah diterjemahkan ke dalam kode diintegrasikan ke dalam yang dikembangkannya. Serangkaian tes yang dirancang untuk mengekspos kesalahan yang akan membuat membangun dari melakukan fungsinya. Membangun terintegrasi dengan lainnya, membangun dari seluruh produk. Smoke diuji setiap hari baik top down dan bottom up. Nah, ini yang smoke system yang sudah diintegrasikan, Anda diterjemahkan menjadi hal yang lebih smoke kan asap, jadi memang lebih berurai lagi pengujiannya. Itu silakan mau pakai yang mana. Ya, yang satu berfungsi, yang fungsi ketika ada perubahan, yang satu pada perangkat ini ketika diintegrasikan, mau pakai yang mana silakan. General software test kriteria. Jadi kriteria tes pengujian software secara umum ini yang pertama ada interface integrity, internal dan external interface modul diuji karena setiap modul atau cluster ditambahkan ke perangkat lunak. Fungsional validity, tes untuk mengungkap cacat fungsional dalam perangkat lunak. Ini pasti sisi interface tadi, sekarang fungsional. Terus ada informasi konten, ini tes untuk error di lokal atau global data strukturnya. Ini di konten tampilan informasinya, apakah ada kesalahan di struktur datanya. Performance, ini batasan kinerjanya. Performance software ini kalau mungkin ketika login bersamaan berapa orang dan ada update data yang beberapa orang dalam waktu bersamaan, nah ini dites nanti. Ada istilah OOP juga, ada istilah Object Oriented Programming kan, di sini juga ada Object Oriented Unit Testing. Jadi testing yang memang menggunakan konsep OO. Ya, ini dimana yang harus diperhatikan itu yang terkecil unit diuji adalah kelas di enkapsulasi atau objek. Jadi diujinya ini kelasnya itu seperti apa, enkapsulasi objeknya mirip dengan unit testing software konvensional, tapi dia agak berbeda karena kan ada proses dia mengecek sisi kelas objeknya seperti apa. Tidak menguji operasi dalam enkapsulasi dari satu sama lain. Terus yang terakhir didorong oleh operasi kelas dan perilaku state rinci, bukan algoritmik dan aliran data di modul antarmuka. Jadi fokus dari objek orientasi memang dia menguji dari sisi konsep OO-nya itu fokusnya kan. Ini kan tidak ke algoritmanya, tidak ke aliran datanya, tapi memang ke perilaku operasi kelas, objek, state dan sebagainya. Object Oriented Integrasi Testing, dia berfokus pada kelompok kelas yang berkolaborasi atau berkomunikasi dalam beberapa cara. Integrasi operasi satu persatu ke dalam kelas seringkali berarti. Nah ini pendekatan, ada thread based testing, ada use based testing. Kalau yang thread based testing dia menguji semua kelas yang dibutuhkan untuk merespon satu input sistem ke event yang lainnya. Ini thread. Kalau use based dimulai dengan menguji kelas independen, kelas yang menggunakan sangat sedikit kelas ke server pertama dan tergantung kelas yang menggunakan tersebut. Jadi kalau thread ini menguji semua kelas, kalau ini kelas yang independen dulu baru nanti ke kelas yang memang bergantung dengan kelas yang independen tadi. Cluster testing, dia kelompok berkolaborasi kelas diuji untuk kesalahan interaksi. Dia menguji kesalahan interaksi ini. Pengujian integrasi ini sangat penting dilakukan karena setiap thread, cluster atau subsistem ditambahkan ke sistem. Ya, tadi karena kalau sistem yang banyak itu kan pasti modul kelasnya itu
banyak, makanya harus dilakukan pengujian regresi. Terus ada validasi testing nih, dia berfokus pada tindakan pengguna yang terlihat dan pengguna yang dikenali output dari sistem. Jadi menguji memang ini user ini kan validnya menggunakan sistem. Jadi maksud valid di sini bahwa sistem yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan analisis sebelumnya, enggak. Tes validasi didasarkan pada skenario use case. Validasi kalau pakai use case ya. Kalau yang DFD beda lagi. Terus ada behavior model dari perilakunya seperti apa, dan diagram alir event dibuat dalam bentuk model analisis. Harus memastikan bahwa setiap fungsi atau kinerja karakteristik sesuai dengan spesifikasinya. Nih, hati-hati, harus diperhatikan fungsi, kinerja, karakteristik dari sistem yang Anda ujinya. Penyimpangan, kekurangan harus dirundingkan dengan pelanggan untuk membangun sarana untuk menyelesaikan kesalahan. Ketika ada kesalahan, ya harus dirundingkan dengan si customer supaya nanti sesuai validasinya. Urusan konfigurasi atau audit digunakan untuk memastikan bahwa semua elemen dari konfigurasi perangkat lunak telah dikembangkan dengan baik, katalog dan direkomendasikan untuk memungkinkan dukungan selama fase pemeliharaan. Jadi ulasan konfigurasi audit digunakan untuk memastikan bahwa semua elemen dari konfigurasi perangkat lunak telah dikembangkan dengan baik, katalog dan direkomendasikan untuk memungkinkan dukungan selama fase ini. Audit ini harus kita perhatikan karena nanti menyangkut dengan konfigurasi kedepannya ketika fase maintenance pemeliharaan ini. Acceptance testing, ini ada istilah acceptance testing, dia merupakan tes yang memastikan perangkat lunak tersebut bekerja dengan benar untuk penggunaan yang dimaksudkan di lingkungan kerja normalnya. Jadi dia tes penerimaannya, apakah ini oke. Sistem, katakanlah sistem absensi, dia dites ya normalnya absensi seperti apa, bisa diterima tidak dari sisi orang. Nah, makanya ada istilah alpha test. Ini dilakukan pada sisi pengembang oleh user yang potensial. Perangkat lunak digunakan pada setting yang natural sebenarnya, sehingga bila terjadi error, user dapat merekam masalah yang ada yang seperti itu. Dilakukan pada sebuah lingkungan yang terkontrol oleh pengembang. Yang misalkan dia diuji oleh di tempatnya sendiri, ini alpha test. Kalau yang beta test dilakukan oleh satu atau lebih user, biasanya dilakukan oleh selain pengembang atau pihak ketiga. Pengujian dilakukan di luar kontrol pengembang sistem. User merekam semua masalah yang mereka temukan dan melaporkan ke pengembang. Kemudian pengembang melakukan modifikasi dan akhirnya mempersiapkan pelaksanaan produk ke seluruh pelanggan. Ini kalau yang beta test ini seperti biasa yang dilakukan di Steamik. Steamik ini sistemnya yang sebelumnya siap akademik itu menggunakan pihak ketiga, dosen, tapi dia di pihak ketiga, bukan yang internal yang ada di lembaga. Dosen Steamik juga tapi yang pihak ketiga, makanya kita pengujiannya itu yang memang beta testnya di kita sama oleh penggunanya. Nanti ketika ada perbaikan kita memberikan laporan kepada pengembangnya, terus nanti mereka membuat update lagi biasanya. Sistem testing ini, sistem testing ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen komponen sistem saling berhubungan dengan tepat dan keseluruhan fungsi kinerja sistem dapat tercapai. Bentuk tes sistem ini ada yang disebut dengan recovery testing, ya. Pengujian perbaikan, dia memeriksa kemampuan sistem untuk memulihkan kegagalan. Terus ada security testing, pengujian keamanan sistemnya, memverifikasi bahwa mekanisme perlindungan sistemnya itu bisa mencegah terjadinya adanya penetrasi dari perubahan sistem dari luar, perubahan data. Stress testing, pengujian stresnya. Program diperiksa untuk melihat beberapa baik berkaitan dengan tuntutan sumber daya yang abnormal, misalnya kuantitas, frekuensi, atau perlu menjadi stress testing ini diuji sampai sejauh mana sih si sistem itu bisa menerima tekanan penggunaan baik dari frekuensi activity-nya orang yang masuk ke sistem, volume data yang dikirimnya itu diuji. Kalau sisi performa ini pengujian untuk menguji kinerja runtime saat berjalan dari perangkat lunaknya. Jadi ketika ini kan performa, misalkan input simpan yang kayak gitu, tampilnya itu cepat nggak, itu tadi uji itu performa. Debugging, nah istilah debugging sering kan mendengar, coba debug. Nah, ini kan ini debugging. Debugging ini adalah proses yang benar menghilangkan cacat, menghapus ya, melupakan yang ada bekas-bekas goresan,
terjadi sebagai konsekuensi dari pengujian yang berhasil. Jadi debug ini terjadi sebagai konsekuensi dari pengujian yang berhasil. Debugging dilakukan jika pengujian berhasil menemukan kesalahan. Itu. Ya, debugging itu. Jadi menguji yang berhasil menemukan kesalahan. Pendekatan umumnya ada yang brute force, ada backtracking, ada cause elimination. Ini nih ada 3 jenis kan, brute force, backtracking, dan cause elimination. Brute force merupakan teknik yang paling sering digunakan dan paling tidak efisien dalam mengisolasi penyebab kesalahan. Dengan prinsip biarkan komputer menemukan kesalahan sendiri, maka seluruh sumber daya komputer digunakan dengan tujuan untuk menemukan penyebab kesalahan. Ini brute force. Biarkan sajalah sambil berjalan, nanti sistemnya yang mengecek kesalahannya, itu brute force. Backtracking ini merupakan pendekatan yang dimulai dari penemuan gejala kemudian menelusuri balik hingga ke penyebab utamanya. Ini backtrack, jadi dia gejalanya itu dilihat dari penyebab utamanya apa. Ini backtrack. Cause elimination ini dimanifestasikan oleh induksi atau dedukasi dan menggunakan konsep participants. Data yang berhubungan dengan kesalahan yang muncul dikumpulkan untuk mengevaluasi penyebabnya. Kemudian dibuat sebuah hipotesis dugaan sementara dan data digunakan untuk membuktikan hipotesis tersebut. Daftar serangkaian penyebab yang mungkin dibuat dan dilakukan pengujian ini untuk mengevaluasi penyebab-penyebabnya. Jika pengujian menunjukkan kebenaran atau hipotesis untuk suatu penyebab, maka data diperbaiki untuk mengisolasi bug. Nah, ini cause elimination. Jadi di mana kita membuat hipotesis dulu nih. Oh, ini error, kalau ini error ini muncul karena apa. Oh, nanti Anda tarik kesimpulan mungkin penyebabnya ini, maka pengujiannya nanti diperbaiki di bagian yang mana. Jadi kita kumpulkan dulu, nanti baru dilakukan perbaikan di bugnya itu di cause elimination. Pertimbangan bug dihilangkan. Sekali bug ditemukan, bug harus diperbaiki. Namun perbaikan data bug dapat memunculkan kesalahan lain, maka ada beberapa pertimbangan sebelum bug dihilangkan, antara lain apakah penyebab bug ada pada bagian lain dari program. Ini bisa kan, bug bisa dari program jaringan dan sebagainya. Apakah bug yang lain mungkin terjadi pada saat perbaikan dilakukan? Bisa terjadi. Apakah yang telah dilakukan untuk mencegah bug pada tempat pertama sudah dilakukan? Bisa. Belum kelewat misalnya. Debugging, nah ini eksekusi cache. Nanti hasilnya seperti apa? Oh, ini penyebab dicurigai, penyebab diidentifikasi, ini koreksi pengujian, nanti dites lagi, berputar sampai terus seperti ini. Jadi untuk debugging ya seperti ini prosesnya. Software testability checklist. Ada istilah operability, semakin baik dia bekerja, semakin efisien dia dapat diuji. Nih checklistnya itu. Observability, apa yang Anda lihat, apa yang Anda uji. Controllability, semakin baik kita dapat mengontrol perangkat lunak, semakin banyak pengujian yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Decomposability, dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat dengan lebih cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali secara lebih halus. Simplicity, semakin sedikit yang diuji, semakin cepat kita dapat mengujinya. Stability, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan. Understandability, kemampuan untuk dapat dipahami. Ini semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin halus pengujian yang akan dilakukan. Ini checklist dalam software testability. Ini pendapat Kenner, Park, dan Nguyen tentang pengujian. Mereka mengusulkan atribut dari pengujian yang baik sebagai berikut. Pertama, pengujian yang baik memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan. Pengujian yang baik tidak redundan, tidak berulang. Jadi satu kali proses ya udah, mungkin sila mereka seperti itu. Pengujian yang baik seharusnya jenis terbaik. Pengujian yang baik tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks, yaitu test case design strategies. Ada black box or behavioral testing, ada white box or glass box testing. Black box ini mengetahui fungsi tertentu produk adalah untuk melakukan demonstrasi operasi yang sebenar hanya berdasarkan spesifikasi tanpa memperhatikan logikanya. Kalau white box ini dia mengujinya mengetahui kinerja kerja internal dari produk. Pengujian dilakukan memberi kisah kerja di semua kemungkinan jalur logika algoritmanya. Itu. Nah, ini kan ada istilah white box dan black box. Nanti Anda mau pakai yang mana ini? Kebanyakan orang biasanya pakai black box karena kan dia hanya
menguji dari sisi fungsionalitas si softwarenya. Kalau white box itu keseluruhan yang agak berat nih. Ini dijelaskan white box nih sedikit. White box testing question. Anda dapat menjamin bahwa semua jalur independen dalam sebuah modul akan dijalankan minimal sekali. Anda dapat melaksanakan semua keputusan logis pada cabang-cabang mereka benar dan yang salah. Akan semua loop mengeksekusi pada batas mereka dan dalam batas operasional mereka. Dapat Anda manipulasi struktur data internal untuk memastikan validitas mereka? Basis path testing. Teknik white box biasanya didasarkan pada grafik aliran program. Kompleksitas siklematis program dihitung dari grafik aliran dengan menggunakan rumus Pi G sama dengan E kurangi N tambah 2 atau dengan menghitung pernyataan bersyarat dalam bahasa rancangan pemrograman program design language, variasi dan menambahkan satu baris. Tentukan basis set dari jalur independen linear. Siapkan test case yang akan memaksa eksekusi setiap jalur di basis set. Ini basis path testing. Ada di white box tuh ada yang nama basis path testing, ada yang nama control struktur testing. White box teknik fokus pada kontrol struktur present di softwarenya. Baik, yang pertama ada condition testing atau istilahnya brain testing. Focus on testing a decision statement in software module. It is important to ensure coverage of logical combination of data that may be processed by the module. A truth table may be helpful. Nah ini dia fokus sampai ke modul softwarenya, logik kombinasi data yang diproses oleh modul tersebut. Ya memang sangat teknikal sekali kalau yang pakai white box ini. Data flow testing nih memilih type base berdasarkan lokasi variabel definisi penggunaan di programnya. Waduh, ini teknis juga kan tuh. Terus ada loop testing, fokus dengan validity program loop construct, sample loop, concatenate loop, nested loop, unstructured loop. Involve checking to ensure loop start and stop when they are supposed to unstructured. Loop should be redesigned in appropriate. Ini loop testing, jadi sampai dia menguji loop ketika start, berhenti, nested loop. Dia sampai mengecek si loop yang unstructured ini seperti apa nih, diuji. Ini di white box. Di white box sangat teknikal sekali, sampai dia sekilas kan kita bisa melihat bahwa si white box ini memang sangat sampai ke logikanya, alur datanya, loopingnya diuji semua itu. Nah ini yang black box testing nih yang paling umum sering digunakan. Pertanyaannya contoh nih, how is functional validity test? How is system behavior and performance test? What class of input will make good test case? Is the system particularly sensitive to certain input values? How are the boundaries of a data class isolated? What data rates and data volume can the system tolerate? What effect will specific combination of data have on system operation? Ini. Makanya kan di black box ada istilah graph based testing, ada equation versioning, ada boundary value analysis. Nah ini graph based testing method. Black box method based on nature on the relationship playing among the program object node test case are designed to traverse the entire graph. Nah, ini dia menguji berdasarkan dari hubung link alami di antara objek program yang terhubung di antara node graph. Itu ada istilah transaksi flow testing. Node represent step in some transaction and link represent logic connection between step that need to be validated. Dia menguji aliran transaksi di antara node-node di software yang kita buat seperti apa. Terus ada finish state modeling. Ini node merepresentkan user observable state of the software and link represent transition between state. Nah ini kan finish state modeling. Terus ada data flow modeling. Node are data object and link are transformation from one data object to another. Timing modeling. Node are program object and link are sequential. Connection between this object link wait are require execution time. Ini graph based testing model. Jadi finish state modeling, ada data flow model, ada timing model. Dia menguji timing hubungan koneksi antara eksekusi antara node ini dengan ini, perintah program ini dengan ini. Dia jadi hanya fokus ke sisi fungsionalnya itu. Ini ada equivalent partitioning. Black box teknik ini dia memang lebih ke input domain ke dalam kelas dari data, di mana case test ini ya kita hanya memfokuskan pada input data ini outputnya seperti apa, seperti itu mungkin.
An ideal test case uncover a class of error that may require many arbitrary test case to be executed before a general error is observed. Ini idealnya test case ini ada harus bisa mengcover error kelasnya di mana kelas itu bisa dieksekusi sebelum errornya itu ditemukan. Jadi idealnya Anda harus bisa mengcover kelas mana sih error yang ini, Anda bisa menemukan. Terus equivalent class guideline panduannya nih. Jika input kondisi dalam specific ranking 1 valid dan 2 tidak valid, maka kelas tidak didefinisikan. If input condition requires specific value 1 valid and 2 invalid, class are defined. Nah, ini inputan kondisi di mana kalau ini valid 2 tidak valid, ya kita harus mendefinisikan ini diterima atau tidaknya. Kemudian kan kalau diuji ini ada ya valid, accept, yang seperti itu nih. Terus ada yang kalau boolean seperti apa, ya ini 1 valid 1 invalid. Kalau yang specific member of set, jadi sekumpulan data satu set, 1 valid 1 invalid, ini class is defined. Jadi kelas ini udah benar misalkan. Ya, ini kan tergantung nanti yang diuji itu dari inputannya berupa data tipenya apa nih. Dia hanya ke sisi fungsi kan. Tadi kalau berbeda dengan yang white box ya sampai ke logic programnya, data strukturnya seperti apa. Terus ada yang istilah boundary value analysis. Black box teknik ini fokus pada boundary di mana input domain pusatnya di input domain kan. Inputannya apa, proses outputnya apa itu. Boundary value analysis panduannya jika input kondisi. Nah, ini tinggal di ini aja lah, nanti saya akan berikan contoh dari BPA seperti apa, yang tadi equivalent percentnya seperti apa nih. Terus ada istilah comparison testing. Black box test ini lebih ke safety critical system, jadi menguji sistem kritis secara aman, di mana pengembang independen menginvestasikan sistem secara berurang, di mana tes itu untuk melihat spesifikasi sistem yang kita buat ini conformance, maksudnya performanya memang oke. Seringkali ini kelas precision ini digunakan untuk mengembangkan sebuah set perintah umum dalam pengujian, di mana sebelum setiap ini diimplementasikan pengujiannya deh. Terus ada orthogonal array testing, comparison testing, orthogonal array testing, black box teknik, di mana si enable design data reasonable small set test case. Ini yang small set, ujinya yang lebih kecil lagi, fokus pada kategori kesalahan logik seperti komponen software tanpa kodenya. Itu kenapa fokus ke kodenya, karena dia ke logic fungsional. Prioritas dari sebuah access test using menggunakan orthogonal array, detect the isolated all single mode fault. Jadi mendeteksi kesalahan dan mengisolasi semua mode kesalahannya, deteksi semua double mode fault-nya, multi mode fault. Jadi kesalahan yang sifatnya multi seperti apa ini di orthogonal array ada. Ini jadi yang black box white testing ini perbedaannya sebenarnya kan udah jelas. Kalau yang white box itu dia pengujiannya itu memang sangat kompleks gitu. Kalau yang black box dia lebih ke sisi fungsionalitas software itu sendiri apa. Makanya kalau Anda melihat skripsi, tugas akhir atau penelitian tentang software engineering, tentang pembuatan perangkat lunak, rancang bangun, ya seperti itulah. Biasanya rata-rata menggunakan black box. Kenapa? Karena memang fokus ke fungsi softwarenya. Kalau kita menguji dengan white box testing itu sangatlah lama pastinya. Kita kalau ada kesalahan ya harus perbaiki di logiknya, algoritma, struktur data dan sebagainya, itu akan sangat menyita waktu. Kalau black box kan cepat karena kita bekerja dengan waktu untuk menyelesaikan si software ini. Ketika ada perbaikan kesalahan di black box kan lebih mudah nantinya gitu. Ini verifikasi dan validasi. Ini verifikasi ini apakah kita menggunakan produk dengan benar. Software harusnya sesuai dengan spesifikasinya. Anda bikin software ini bla bla bla, dia bisa apa aja, sistemnya seperti ini, requirement seperti ini ya. Makanya harus ikuti proses yang bagusnya seperti apa, ikuti sehingga nanti verifikasi softwarenya bisa sesuai dengan spesifikasi yang kita buat. Validasi nanti, apakah kita membangun produknya dengan benar. Software seharusnya melakukan apa yang pengguna benar-benar butuhkan. Ini valid enggak nih? Saya bikin software Go Delivery Sumedang Go Delivery.
isinya itu software yang dimana mengirimkan sebuah barang-barang delivery tapi khusus Kabupaten Sumedang itu kan. Berarti software itu dibuat terus kebutuhan pengguna yang sebenarnya butuhnya apa ya, kita harus bikin sistem yang memang bisa menampilkan dari sisi apakah makanan, barang dan lain sebagainya, mulai dari pengirimannya, pembayarannya sampai hal-hal yang lebih sebagainya. Jadi kan itu produk yang kita bangun tadi sesuai nggak, nanti diverifikasi. Oh, software ini menggunakan metode ini, bla bla bla. Software ini sistemnya pakai ini, nanti berbasis Android, berbasis iPhone dan sebagainya. Lebih hal teknikal lagi. Ini verifikasi dan validasi itu. Terus ada unit test, ada driver, ada stub. Driver adalah tidak lebih dari sebuah program utama yang fungsinya menerima data test case. Istilah driver nih. Melewatkan data tersebut ke modul yang diuji dan mencetak menampilkan hasil nama, itu driver. Jadi program utama yang fungsinya menerima data dan tes pengujian case ini melewatkan data tersebut ke modul diuji dan mencetak menampilkan hasil yang relevan. Stub adalah sebuah program bantu dummy yang berfungsi mengalihkan modul yang merupakan subordinat dari modul yang diuji. Driver dan stub sebenarnya sih kalau menguji sampai hal yang unit test ini ada juga dia menguji sampai ke, makanya kan ada istilah driver software itu kan. Ini kan dia adalah sebuah set DLL kalau di Windows-nya, DLL yang memang di dalamnya untuk membantu si software ini bisa bekerja sesuai pada mestinya, di mana modul yang ada di dalam software itu dia bekerja dengan baik, bisa menghasilkan hasil yang relevan. Itu driver kan, driver software ada istilahnya. Hampir sama sih, tapi berbeda. Kalau driver software untuk mendukung ini, kalau ini di unit test dia membantu si software itu bisa menghasilkan hasil yang relevan. Nantilah saya pastikan di video contoh-contohnya seperti apa dari YouTube yang lain juga, biar nanti Anda bisa lebih paham. Ya mungkin sekian video dari saya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini, like dan subscribe video ini supaya kedepannya ada pengembangan lah di channel ini, bukan hanya sekedar untuk mata kuliah, tapi memang untuk hal-hal yang lain bisa bermanfaat bagi pengetahuan di bidang ilmu komputer itu, teknik informatika dan sebagainya itu. Ya, sampai ketemu minggu depan, semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.